Zainab Ansari pun tidak hanya diculik, tetapi bahkan diperkosa oleh pelaku dan kemudian dibunuh dengan sadis di kotanya sendiri ya, yakni di kota Kasur, Pakistan. Sungguh miris ya, nasib anak yang bahkan masih berusia 7 tahun, yang ketika diperiksa oleh pihak forensik ditemukan banyak sekali luka pada tubuhnya. Serta yang lebih fatal adalah patah pada bagian leher. Halo teman-teman, malam ini kita berjumpa lagi ya, kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menurutku sangat tidak manusiawi yang terjadi pada seorang bocah yang berusia di bawah umur. Seperti apa sih kisah mirisnya? Kita simak dan jangan lupa untuk stay di videoku sampai selesai. Sama seperti kebanyakan anak lainnya ya, Zainab Ansari hidup dan juga bermain seperti anak lainnya. Tidak ada tanda-tanda akan menunjukkan bahwa dirinya ini akan segera menemui ajalnya. Bahkan kedua orang tuanya juga tidak pernah menyangka anaknya bisa dengan begitu mudah diperlakukan seperti itu. Sosok Zainab sendiri adalah anak yang sangat pendiam, baik, dan juga sangat suka pergi untuk mengaji. Dan ia suka sekali membantu kedua orang tuanya. Hal inilah yang membuat rasa kehilangan yang begitu besar pada hati kedua orang tua Zainab. Nah, saat itu Zainab berusia 7 tahun. Bayangin saja ya teman-teman, anak seumuran itu, bahkan yang seharusnya dia hidup dengan bahagia, bermain dengan temannya, juga tidak bermasalah, tapi harus mengalami kejadian yang naas. Oke, kita lanjut ya. Zainab masih beraktivitas seperti biasanya. Dia juga masih sekolah, masih kerap jalan bersama dengan ayah dan ibunya juga. Nah, ayahnya si Zainab sendiri juga aktif dalam bidang politik. Zainab juga adalah anak yang sangat patuh. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi hal yang di luar dugaan seperti ini. Berpikir bahwa tidak akan terjadi musibah seperti ini, hari-harinya Zainab sangat suka sekali pergi mengaji, entah bersama orang tuanya atau bersama teman-temannya. Dan juga sebenarnya masih diawasi oleh kedua orang tuanya juga ya. Nah, hari itu Zainab pergi mengaji seperti biasanya dengan ayah dan ibunya juga. Ketika itu ayah dan ibunya juga ikut beribadah di sebuah masjid satu lokasi dengan si Zainab, di dekat rumahnya. Tetapi saat sudah selesai, Zainab hilang begitu saja dan membuat kedua orang tuanya merasa begitu sangat khawatir dan gelisah. Coba kalian bayangin ya teman-teman, kalian sedang beribadah bareng-bareng, tiba-tiba anak atau kakak atau saudara kalian menghilang begitu saja. Bahkan sampai tempat ibadah itu sepi dari orang-orang yang melakukan ibadah, belum juga ditemukan di mana keberadaan si Zainab tadi atau keberadaan orang keluarga kalian yang hilang gitu loh. Pusing gak sih? Nah, sama seperti apa yang dirasakan kedua orang tua Zainab ini. Mereka mulai mencoba mencari ke dalam toilet umum dan juga beberapa ruangan di masjid tersebut. Berharap anaknya hanya tersesat hingga mereka bisa menemukan kembali. Segala upaya dilakukan dan mereka masih berpikir bahwa anak mereka benar-benar hilang dan tersesat di sekitar masjid. Namun, mereka benar-benar kehilangan putri kecil mereka. Pencarian itu membuat pihak keluarga tidak hanya capek secara fisik ya, tapi mereka juga capek secara batin. Mereka bahkan sudah menelpon pihak kepolisian terdekat untuk membantu mencari anak mereka. Namun, belum ada tanda-tanda adanya penemuan anak mereka pada saat itu. Zainab pun dinyatakan menghilang saat itu tepat tanggal 4 Januari 2018. Hingga beberapa hari kemudian ditemukan tubuh Zainab dalam tempat sampah. Sungguh sangat miris dan hati para keluarga korban benar-benar terpukul berat. Bayangkan saja ya teman-teman, kita sudah mencari kemana-mana dan berharap anak kita yang hilang itu kembali dengan keadaan yang baik-baik saja. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dan keluarga Zainab pun tidak bisa melakukan apapun. Bayangkan ya, betapa frustasinya pihak dari keluarga si korban. Setelah penemuan mayat tersebut, dan kemudian dinyatakan bahwa itu benar-benar adalah mayat dari Zainab Ansari, pihak forensik kemudian tidak ingin berlama-lama karena mereka sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga si Zainab.
Mayat korban pun segera diotopsi secara menyeluruh, karena pihak keluarga juga benar-benar tidak terima ya jika harus memakamkan sang anak tanpa mengetahui apa yang terjadi pada anak mereka. Setelah dilakukan otopsi, akhirnya terkuak bahwa Zainab dianiaya secara brutal dan diperkosa. Pihak forensik juga menemukan adanya banyak luka di tubuh serta di wajah si Zainab. Dan yang sangat parah lagi adalah korban juga dipastikan patah pada bagian lehernya. Kalau di Indonesia sih, mungkin ketika menangkap si pelaku sudah dihabisi secara brutal juga ya. Siapa sih? Mungkin dirajam. Mungkin bisa-bisa dirajam langsung dimatikan juga sama warga kalau sudah ketahuan siapa pelakunya. Sad banget pastinya ya. Kedua orang tua korban benar-benar tidak bisa melakukan apapun selain hanya bisa merelakan kepergian anak yang mereka sayangi. Fakta mencengangkan ini tentu saja membuat kedua orang tua Zainab menuntut agar kasus anak mereka diusut dan diadili seadil-adilnya. Tentu ya, mereka tidak terima jika harus membiarkan pelaku kabur begitu saja, dan pelaku harus mendapatkan hukuman mati. Kasus Zainab pun merambat begitu cepat di media sosial. Kematiannya menyulut protes besar-besaran yang berujung kerusuhan hingga menelan korban jiwa. Hmm. Karena pembunuhan terhadap Zainab sendiri merupakan rangkaian dari serangan sejenis di kota Kasur. Dalam artian, sudah banyak sekali serangan terhadap anak-anak yang terjadi di kota ini, dan kasus Zainab ini adalah salah satu dari serangan tersebut. Contoh lain dari kasus Zainab yang lain adalah seorang gadis kecil bernama Ayesha Bibi yang diculik dan dibunuh setahun sebelum Zainab. Ia adalah satu dari 12 anak kecil yang diculik, diperkosa, dan dibunuh di kota Kasur, Pakistan. Menurut dokumen kepolisian yang diterima oleh BBC ketika itu, ada 10 kasus serupa tentang penculikan dan pemerkosaan anak yang terjadi di kota Kasur sejak Januari 2017. Penyelidik menemukan adanya jejak DNA yang sama pada tubuh 6 orang korban, termasuk di tubuh si Zainab. Anak-anak ini umumnya menghilang di daerah dekat rumah mereka sendiri, dan mayatnya ditemukan teronggok di tempat pembuangan sampah atau di rumah kosong. Jadi kayak gini ya, sang pelaku sengaja ya membuang mayat korban dekat dengan kediaman keluarga agar gampang atau mudah ditemukan gitu. Emang ya bener-bener bajingan banget ini pelaku. Nah, salah satu korban sebelum Zainab adalah Ayesha Bibi yang berusia 5 tahun yang saat itu hilang pada tanggal 7 Januari. Hampir setahun sebelum hilangnya Zainab ya. Ayah Ayesha yang bernama Asif Baba menyatakan ia lebih dari sekedar sedih dan marah. Dia berkata, kami dan seluruh kota mengalami trauma dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi sebenarnya kasus tentang pemerkosaan dan pembunuhan anak ini sudah banyak sekali terjadi. Dan bisa dikatakan sudah menjadi kasus yang biasa gitu di sana. Siapa sih yang gak marah coba? Anak-anak loh yang menjadi korbannya. Karena marahnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada anak-anak, orang-orang di kota ini ketakutan ya. Ketika mendengar kabar kematian Zainab dan anak-anak lain sebelumnya, banyak dari orang tua yang kehilangan anaknya karena peristiwa yang serupa. Mereka berkata bahwa kami ini seperti kehilangan anak kami lagi gitu loh. Tentu saja, orang banyak yang melakukan aksi protes terhadap kematian tragis Zainab dan korban yang lainnya ya. Pemrotes menyatakan pemerintah tak melakukan apa-apa untuk menghentikan penculikan dan pembunuhan terhadap anak-anak ini. Sehari sesudah mayat Zainab ditemukan di tempat sampah pada tanggal 9 Januari 2018, protes besar muncul di kota Kasur. Mereka umumnya menyatakan pemerintah tidak melakukan hal yang diperlukan untuk menghentikan pembunuhan anak-anak. Bahkan penduduk menuduh polisi tak berdaya dan gagal melindungi para warganya.
हमारा मुतालबा ये है कि जो भी उसका कातिल उसको ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। ना कि अपने सर से बोझ उतारने के लिए किसी बेगुनाह बंदे को मार के कहें कि हमने आपको इंसाफ फराहम कर दिया है। हमें ज़िंदा बंदा चाहिए। Ya, saat ini tentu saja ya menjadi hal yang wajar untuk, orang-orang memprotes pada pihak berwajib, yang karena mereka ini dinilai tidak kompeten dalam menangani kasus, apalagi kasus separah ini gitu. Sehari sebelum protes, sosial media di Pakistan dipenuhi dengan tagar "Justice for Zainab" yang ketika itu sempat digunakan sebagai 600.000 kali di Twitter, serta 30.000 kali di Instagram, sehingga viral sudah kasus tentang anak ini. Banyak sekali tokoh masyarakat dan orang-orang yang menyetujui tindakan Justice for Zainab ini. Tagar ini kemudian digunakan dengan sangat luas oleh para tokoh dan politikus. Kisah ini kemudian membuat dampak ke seluruh dunia, dengan banyak pengguna Twitter lain bercuit membicarakan tentang kematian si Zainab. Banyak yang mengherankan, mengapa perhatian baru muncul sesudah kematian si Zainab ini. Padahal ya, sekurangnya ada 10 kejadian serupa yang terjadi di kawasan itu sebelum Zainab meninggal. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria menuntun anak perempuan kecil yang dipercaya adalah Zainab. ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਵੇ Hingga pada akhirnya pembunuh Zainab, Imran Ali, ditangkap 3 minggu kemudian berkat bantuan rekaman CCTV yang didapat oleh keluarga si Zainab. Ia juga dinyatakan bersalah untuk penculikan dan pembunuhan 12 anak lainnya. Dan ia kemudian diadili, dijatuhi hukuman mati 4 kali serta 1 kali hukuman seumur hidup. Pada bulan Oktober 2018, ia dieksekusi mati. Itu adalah hukuman yang bahkan menurut aku ya, tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan pada para korban ya. Apalagi korbannya lebih dari 10 orang gitu. Kayak apa ya teman-teman, dihukum mati pun kayak nggak sesuai gitu loh dengan apa yang sudah ia lakukan. Bener nggak sih gitu loh. Tapi ya itu hanya pemikiran secara manusiawi ya, untuk selebihnya biar Tuhan yang lebih mengadili. Dari kasus ini kemudian terpicu tekanan kepada pemerintah untuk memperkuat undang-undang seputar perlindungan anak. Ya menurut emang bener sih, kayak di sana itu tentang perlindungan anak dan perempuan kurang terlalu ditegakkan ya. Kalau di Indonesia kan apa-apa sudah ada undang-undangnya gitu. Termasuk yang diperbincangkan adalah kemungkinan perlindungan terhadap anak-anak yang lebih rentan, seperti anak-anak yang menjadi pengemis, yang hidup di jalanan. Kan banyak di luar sana yang mungkin sudah yatim piatu tapi hidupnya terlunta-lunta di jalanan gitu ya. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan memperkirakan ada lebih dari 20.000 kasus penculikan dan penyiksaan anak-anak yang dilaporkan sejak tahun 2015, atau sekitar 13 kasus per harinya ya. Sehingga penjagaan ketat terhadap anak-anak benar-benar harus dilakukan ya. Tidak hanya menunggu bantuan dari pihak kepolisian, tapi peran orang tua atau keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menjaga anak-anak dimanapun mereka berada. Kini setelah semua aksi pemprotes dan juga penyebaran kasus Zainab, dunia jadi tahu ya bahwa di kasus Pakistan ini pernah ada kasus yang mengerikan, yang nyatanya bukan terjadi pada orang dewasa saja, tapi pada anak-anak kecil yang isinya nyaris di bawah 10 tahun. Dan ketika kasus Zainab ini belum naik ke luar Pakistan, pihak berwajib pun nampak biasa-biasa saja, bahkan bekerja sangat tidak teratur dan terkesan lalat dalam memecahkan kasus. Ya mungkin apa ya, bisa dikatakan kurang tanggap gitu polisinya. Kasus Zainab ini memberitahu kita bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Selagi ada kesempatan, pelaku bisa melakukan hal tersebut. Oke teman-teman, semoga setelah kita mendengarkan cerita ini sampai selesai, kita bisa sama-sama ya mencerna
hikmah dan pesan-pesan yang tersampaikan dalam cerita ini. Peran penting orang tua tidak cukup dalam lingkup rumah atau keluarga, melainkan peran kita di luar rumah juga sangat penting ya teman-teman. Apalagi di Indonesia juga sekarang sedang marak-maraknya terjadi kasus penculikan pada anak. Nah, semoga ya Zainab diberikan tempat yang paling baik di sisi Tuhan atau di surganya Allah. Karena sungguh dia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada.